Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah umat manusia, bukan hanya menyempurnakan risalah Islam, tetapi juga beliau membawa berita tentang dekatnya kita dengan kejadian hari kiamat. Beliau Rasulullah SAW menyebutkan pada kita dalam sebuah hadisnya, "Bu'itsu ana wa sahaka hatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat itu seperti telunjuk dan jari tengah. Ya, beliau menunjukkan betapa dekatnya Rasulullah SAW dengan kejadian kiamat. Itu sampai-sampai beliau mengisyaratkan dengan kedua telunjuknya ini, kedua jarinya, telunjuk dan jari tengah. Ya, ini beliau mengatakan begini 14 abad yang lalu, Bapak Ibu. Loh, hari ini kita mau mengatakan bagaimana? Kalau saya melipat jari tengah saya, artinya orang memperingatkan kan pakai telunjuk. Ya, hati-hati ya, waspada ya. Nggak ada orang memperingatkan, hati-hati ya, waspada ya. Nggak ada. Artinya antara kita dengan kiamat ini luar biasa. Ya, bahkan ada hadis yang menjelaskan seolah-olah kita berada di pintu gerbang kiamat. Karena memang Rasulullah menjelaskan demikian. Ya, peta singkat peradaban manusia. Pertama kita membahas tentang posisi bumi yang memang layak untuk kehidupan. Artinya dari sekian banyak planet yang ada di tata surya kita, di mana Allah Subhanahu wa taala ternyata memilih bumi, ya hanya memilih bumi yang kondusif dengan kehidupan. Berbagai macam makhluk, berjuta-juta makhluk, mulai dari makhluk bersel satu sampai makhluk bersel banyak, itu bisa hidup hanya di bumi. Dan di bumi inilah Allah Subhanahu wa taala tempatkan makhluk yang terbaik. Kemudian kita juga bahas kemarin tentang siapakah makhluk yang pertama kali menghuni bumi. Ya, ternyata makhluk yang pertama kali menghuni bumi ini adalah bangsa jin. Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran. Pertama di dalam Al-Quran surat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam beberapa surat, di antaranya yang pertama dalam surat Az-Zariyat. Ya, dalam surat Az-Zariyat ini Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali melainkan agar mereka beribadah kepadaku, menyembahku. Nah, di sini yang pertama kali disebut adalah bangsa jin, kemudian yang disebut berikutnya manusia. Urutan penyebutan ini menunjukkan urutan penciptaan. Ya, jadi jin diciptakan lebih dulu. Apalagi di dalam Quran surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih lengkap lagi, ya. Wal janna, dan bangsa jin khalaqnahu, kami ciptakan dia min qablu, sebelum manusia, min naris samum, dari api yang panas. Ya. Jadi sudah jelas bagi kita bahwa ternyata bangsa jin ini menghuni bumi pertama kali sebelum manusia. Nah, berapa jarak antara manusia diciptakan dengan bangsa jin hadir di muka bumi pertama kali? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang menerangkan pada kita bahwa antara penciptaan jin dengan hadirnya Nabi Adam AS di muka bumi itu 50.000 tahun. Terbentang jarak 50.000 tahun antara bangsa jin hidup di bumi dan Nabi Adam hadir. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa bangsa jin ini mereka menyimpang dari tugas ibadahnya. Ya, mereka sama dengan kita ditugaskan untuk beribadah kepada Allah, namun mereka menyimpang. Mereka berbuat dosa sebagaimana manusia, berbuat maksiat, bahkan ingkar kepada Allah. Di antara mereka kemudian Allah hukum dengan hukuman, ada yang dimusnahkan, ada yang diazab. Mereka setiap kali dimusnahkan itu sampai habis. Nah, di antara bangsa jin yang dimusnahkan sampai habis adalah bangsa Al-Haris. Bangsa Al-Haris ini adalah bangsa di mana Ajazil hidup. Ajazil adalah satu jin dari suku Al-Haris yang dia saat bangsanya diratakan oleh malaikat Jibril, yang ditugaskan Allah menjadi khalifah Allah di langit, yang ditugaskan juga selain menurunkan wahyu tetapi juga adalah menimpakan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana. Allah hukum bangsa Al-Haris ini diratakan kecuali Ajazil, karena Ajazil masih balita saat itu. Ya, balitanya bangsa jin, bayi 50 tahun, karena jin ribuan tahun usianya. Ya, ketika itu bangsa Al-Haris diratakan oleh malaikat Jibril, Ajazil diangkat ke langit. Ya, selesai ekspedisi ini kembali ke langit, ya, malaikat Jibril membawa Ajazil, maka Ajazil hidup bersama malaikat. Yang namanya malaikat gak pernah berbuat dosa. Ya, maka Ajazil terbawa soleh sebagaimana solehnya malaikat. La ya'sunallah madama hayatihim.
Nah, kemudian selama Ajajil hidup di langit, bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Dan bangsa jin ini pertumbuhan reproduksinya sangat cepat. Ya, sekali melahirkan itu bisa 50.000, bisa 10 sampai 50 ekor ya. Kalau jin ini ekor apa orang? Orang kan manusia ya. 50 ekor jin. 50 jin sekali melahirkan. Maka dalam waktu singkat bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Nah, ketika bumi penuh dengan bangsa jin, terjadilah persaingan hidup, terjadi persaingan sumber daya alam, persaingan apapun, sehingga persaingan ini mengakibatkan terjadinya perang sesama bangsa jin. Mereka saling memusnahkan, maka terjadilah kerusakan di muka bumi dan pertumpahan darah sesama mereka. Nah, Allah murka kepada mereka dengan kemurkaan yang lebih besar, maka Allah kembali utus pasukan malaikat untuk menghukum mereka, bangsa jin. Ya, dan kali ini dipimpin oleh Ajazil, tidak lagi dipimpin oleh malaikat Jibril. Dipimpin oleh Ajazil yang sudah cakap dan dewasa, maka dia memimpin ekspedisi ini untuk menghukum bangsanya sendiri yang maksiat. Habis bangsanya, yang tersisa hanya sedikit sekali. Itu pun yang betul-betul beriman, yang mereka tidak punya dosa yang mengakibatkan Allah murka untuk menghabisi mereka. Allah sisakan beberapa jenis saja agar mereka tidak punah. Nah, ya wafilah, pada saat itulah Allah menutup kepemimpinan bangsa jin atas bumi. Dan di saat itulah Allah memutuskan akan menciptakan khalifah di muka bumi yang baru. Dan dimaksud adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan sehingga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ketika Allah berfirman demikian akan menjadikan khalifah di muka bumi, ada dua respon yang berbeda. Respon yang pertama dari bangsa malaikat. Para malaikat bertanya kepada Allah bukan protes ya, tetapi talabul mafhumah, meminta pemahaman, meminta penjelasan. Limadha khalaqtal insan alladhi sataj'aluhum khalifatan fil ard. Ya, dengan mengatakan qalu atatalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah sesama mereka, sementara kami adalah makhluk yang senantiasa bertasbih memuji engkau, mensucikan engkau. Nah, di situ Allah menjawab inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, dari kalimat inni a'lamu ma la ta'lamun inilah terbentang peradaban manusia secara singkat ya. Wafilah rahimakumullah. Yang kedua, respon datang dari Ajazil sendiri. Wah, Allah akan menutup kepemimpinan bangsa jin dari muka bumi. Artinya Allah akan menciptakan khalifah yang baru. Dan aku satu-satunya jin yang diselamatkan Allah ke langit. Dan aku gak pernah berbuat maksiat. Disebutkan jin Ajazil ini setiap 1000 tahun gak maksiat sedikit pun kepada Allah. Ya, kalau kita bisa nggak Pak sehari tanpa maksiat Pak? Susah kayaknya Pak. Kita manusia di dunia belum dalam arti hari ini, sekarang ini belum tentu kita bisa aman dari hal-hal yang bersifat maksiat. Ya, karena lingkungan tidak mendukung. Ya, atau kita pegang HP begitu dibuka udah muncul gambar-gambar yang aneh-aneh. Nah, kayak gitu. Sementara Ajazil selama berada di alam malakut gak pernah berbuat maksiat. La ya'sullaha madama hayatihim ala kulli afisana wala tarfata ainin. Dia tidak pernah memaksiati Allah walaupun sepincing mata sedikit pun gak pernah. Maka derajatnya naik sampai sejajar dengan malaikat yang 10. Nah, kemudian dia juga Allah perintahkan untuk memimpin pasukan malaikat menghukum bangsanya sendiri yang maksiat. Hal itu dia pandang sebagai isyarat kalau Allah akan menjadikan dia khalifah di muka bumi. Namun kaget luar biasa, ternyata yang Allah maksudkan sebagai khalifah di muka bumi bukan dia, tapi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira gimana tuh perasaan Ajazil? Sakit hati. Sakitnya tuh di sini kata dia. Sakitnya tuh di sini. Harusnya aku yang jadi khalifah bukan Adam. Nah, di situ dia marah sama Allah. Dia murka sama Allah pada saat itu dia dendam kepada manusia, kepada Adam. Dia berkomitmen untuk menghancurkan dan menghabisi Adam dan keturunannya, dan akan menunjukkan kepada Allah kalau Allah salah, yang harusnya dia yang menjadi khalifah bukan Adam. Nah, Allah merasakan getaran-getaran kesombongan dia. Nah, kemudian Allah uji keikhlasan dia, dan Allah tunjukkan kalau dia ini akan menjadi penentang Allah. Saat itu dia berada di tengah-tengah malaikat. Nah, Allah berfirman pada malaikat, malaikat,
jika nanti aku sudah sempurnakan penciptaan Adam, lalu aku perintahkan kalian sujud kepada Adam, sujud dia kamu. Baik ya Allah. Maka Allah berfirman, "Minasyaitonir wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Dan ingatlah ketika Allah berfirman pada para malaikat, "Hai malaikatku, sujudlah kalian kepada Adam." Maka sujudlah mereka kecuali Ajazil. Ajazil dia tidak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena kesombongannya. Di saat itulah dia mendapatkan gelar iblis. Ya, iblis adalah gelar Ajazil, satu jin dari suku Al-Haris yang tidak mau sujud pada Nabi Adam karena dia marah kepada Allah, tidak terpilih menjadi khalifah. Maka Allah murka kepadanya. Ringkas cerita, ya kita hanya mereview saja. Allah menghukum dia dan mengusir dia dari surga. Ya, Allah kutuk dia menjadi ahli neraka jahanam, tapi dia terima. Sebetulnya saya sempat berprasangka baik sama Ajazil. Kalau Ajazil itu sebetulnya ingin bertobat kepada Allah. Namun kalaupun dia bertobat, pasti Allah akan perintahkan kembali dia untuk sujud kepada Nabi Adam, dan itu yang nggak mau dia. Makanya sampai sekarang dia nggak bertobat. Andai kan ada pilihan lain selain itu, mungkin dia bertobat pada Allah. Kan masih ada kesempatan bagi iblis buat bertobat ya. Masih ada sebelum dia mati ya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma la yaghargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum dia sakaratul maut. Ihwafillah rahimakumullah. Ini hanya review saja, kita singkat. Nah, ini cerita Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tertidur, Nabi Adam terbangun, Siti Hawa sudah ada, dan Allah pernikahkan Siti Hawa dengan Nabi Adam dengan maharnya adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa diberi nama Hawa? Karena Hawa itu artinya ummun likulli syai'in hayy, induk dari segala macam kehidupan. Baik ya, kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda sehingga keduanya terjatuh ke dunia setelah memakan buah pohon kayu. Saya bertanya nih pada para hadirin, andaikan Nabi Adam tidak jadi memetik dan memakan buah pohon kayu, jadi nggak turun ke dunia? Jadi tidak, Pak? Kok kan tidak makan? Kenapa jadi, Pak? Nah, itu dia. Jadi sebetulnya dipetik ataupun enggak, Nabi Adam harus turun ke bumi. Nah, ini hal yang menarik nih. Nabi Adam alaihissalam sempat ketika bertobat bertanya dulu kepada Allah, "Ya Rabbi, qad alimta li annani qad akhta'tu lak." Ya Allah, Engkau telah mengetahui dan menyaksikan betapa aku telah mengingkari perintahmu, laranganmu. Aku dilarang memetik dan memakan buah pohon kayu itu, aku memetiknya. Sebelum aku bertobat, aku ingin bertanya, ya Rabbi, apakah perbuatanku memetik dan memakan buah pohon kayu ini murni perbuatanku sebagai manusia biasa yang lemah? Atau jangan-jangan Kau telah menetapkan ya aku harus memetik buah pohon kayu tadi? Yang iblis menamakannya khuldi. Khuldi ini bukan dari Allah, dari Ajazil. Maka apa jawaban dari Allah? Bal inni qad katabtuhu laka qabla khalaqtuka. Bahkan aku sudah menetapkan engkau harus memetik buah itu sebelum aku menciptakan engkau. Nah, jadi Allah sudah memutuskan Adam ini harus memetik buah pohon kayu itu, supaya ada alasan dari Allah untuk menurunkan Nabi Adam dari surga ke dunia. Kan gak mungkin gara-gara Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah pohon pisang di surga, itu kulitnya dibuang di mana aja. Maka ketika lari berjalan-jalan berlari-lari dengan Siti Hawa, terpleset tuh menginjak kulit pisang, jatuhlah ke dunia. Kan gak mungkin gara-gara menginjak kulit pisang Nabi Adam jatuh dari surga ke dunia, gak mungkin. Mesti ada alasan yang masuk di akal. La budda 'alaiha hujjatun ma'qulah. Mesti ada alasan yang logis. Nah, maka Allah nyatakan tadi, bal inni qad katabtu laka qabla khalaqtuka. Aku sudah memutuskan kau harus memetiknya sebelum aku menciptakan kau. Nah, maka Nabi Adam berkata, "Fa bima katabta 'alayya?" Maka karena kau telah memutuskan aku harus memakan buah pohon kayu tadi, fatub 'alayya taubati, maka terimalah taubatku. Maka Nabi Adam pun diajarkan, fatalaqa Adam bi rabbi kalimatin fataba 'alaihi innahu at-tawwabur rahim. Maka Nabi Adam mendapatkan pengajaran kalimat-kalimat taubat dari Allah. Maka Nabi Adam pun bertobat pada Allah dan Allah menerima taubatnya. Nabi Adam diturunkan di Hindustan, di Nepal, di Mount Everest,
Siti Hawa di Jeddah, keduanya bertemu di padang Arafah. Ajazil diturunkan di Dastamaisan, di Basrah, Irak. Di Irak dalam wujud seekor ular besar, berkaki, bertangan, bersayap, bertanduk, bisa mengeluarkan api dan berbicara. Ular apa? Ular naga. Jadi ini sejarah ular naga dari situ. Dengan cerita wa filarimakumullah. Ya, Allah batasi untuk Adam dan Hawa tinggal di muka bumi sampai dengan Hind. Ya, masing-masing menjadi musuh. Artinya akan ada peperangan antara Nabi Adam dan keturunannya dengan Ajazil, iblis dan pasukan dia, antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan waktu bagi mereka untuk beramal di muka bumi. Ya, di dalam ayat ini ada kalimat mustaqar, walakum fil ardi mustaqar, dan bagi kalian di muka bumi ada mustaqar. Daratan untuk mengukir peradaban hidup kalian, membangun infrastruktur, membangun kawasan pemukiman, kawasan militer, perdagangan, ekonomi, pendidikan, kawasan sebagainya. Ya, wamata'un ila Hind, dan perhiasan untuk mencukupi kebutuhan hidup kalian sampai dengan Hind. Hind ini seringkali diartikan sampai waktu yang ditentukan. Ila waqtin muayyanin, sampai waktu yang ditetapkan. Tepatnya kapan? Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang saya temukan di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-An'am ayat 158 dan 159, bahwa Hind adalah terbitnya matahari dari barat. Ya. Nanti kita bahas di materi huru-hara akhir zaman, ya, tanda-tanda besar kejadian hari kiamat. Nah, ini adalah bagan yang saya buat terkait dengan firman Allah. Jawaban Allah kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan ini saya dapatkan dari penjelasan sahabat Rasulullah SAW dan Abdullah bin Abbas di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di dalam kitab tafsir yang lain Al-Munir, ya, At-Tabari, dalam penjelasannya juga, ya. Nah, di sana Allah menyatakan pada malaikat, "Hai malaikatku, innakum la ta'lamuna li annani sab'u min ibni adam al-anbiya wa rasul alladzina sayubalighuna di salati ila ibadi dunya." Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan para nabi dan rasul yang akan menyampaikan wahyuku kepada manusia, hamba-hambaku di dunia. Akan mereka menyembahku, kata Allah. Dan kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para siddiqin, orang-orang yang membenarkan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, sekaligus membenarkan kenabian dan kerasulan mereka. Kalian malaikatku juga tidak tahu kalau aku akan melahirkan para syuhada, alladzina sayujahiduna fis sabili hatta nihayati hayatihim, orang-orang yang akan berjuang, memperjuangkan kebenaran risalahku sampai titik darah penghabisan mereka. Dan kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan para solihin dari anak cucu Adam, orang-orang yang amal perbuatannya sesuai dengan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan sesuai dengan pedoman yang dibawakan oleh mereka, sunnah mereka. Dan kalian pun tidak tahu, wahai malaikatku, kalau aku akan melahirkan as-solihin, umara atau ulama yang akan mewarisi perjuangan dan risalah para nabi dan rasul. Dari sini muncul istilah al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Dan kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan kelompok yang aku pilih untuk memperjuangkan agamaku sebelum hari kiamat. Ya, ada mukminin, ada muslimin. Mukminin, orang-orang yang meyakinkan hidupnya, membangun keyakinan tentang hidup dan kehidupannya berdasarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang muslim yang berserah diri totalitas menyerahkan urusan hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.